itu aja. Sampai kita udah hafal dia mau Ustadz Kulhu. Kan kalau di zaman kita mah dipakai Ustadz Kulhu. Kulhu mulu gitu kan. Kulhu. Bacaan dulu apa kata Nabi? Ayo baik betul yang diceritain kulhu ya Rasul. Kenapa yang dibaca kulhu? Kata sahabat Ubay bin Ka'ab, inni uhibbuha. Aku demen sama surah kulhu. Kenapa demen sama surah kulhu al-Ikhlas? Karena isinya tentang tauhid. Allah satu, keesaan Allah itu tauhid. Wujud bidang apa ada sih? Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allah maha kaya tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah kagak beranak dan kagak diberanakin. Itu akhirnya dengan saya baca kulhu teballah iman saya kepada Allah. Kata Rasul, wahai sahabatku, kulhu yang kau baca dengan berulang-ulang menghantarkanmu nanti di akhirat masuk ke dalam surga. Ya berarti kan boleh kalau begitu. Maka ada Yasin Fadilah, Yasin 7 kali. Cuma kalau kita tahlilan jangan bawa Yasin Fadilah. Itu orang jamaah bubar. Lama amat gitu kan. Lama amat mimpin tahlil pakai Yasin Fadilah. Nah itu namanya Fadilah itu bukan nambahin. Ya namanya Fadilah itu kelebihan, ada faedahnya, ada keutamaannya. Sekali aja baca Yasin 2 huruf 20 pahalanya. Lah kalau 7 kali 2 14 dikali 10 140 kebaikan. Itu baru nyebutin Yasin. Ini apa yang 1000 Yasin begitu aja. Boleh itu dijadikan berita. Itu dengan bacaan Quran yang diulang-ulang. Nah kita kembali di sini. Setiap kalimat di dalam Al-Quran pasti ada faedahnya, ada keutamaannya. Dan itu pun atas perintah dari Nabi di dalam hadis yang tersebut tadi. Ibda'u bima bada Allah. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, hadisnya sahih. Maka jikalau membasuh 4 orang akan sekalian anggota wudunya yang 4, padahal beserta, dan jikalau tiada izinnya sekalipun, niscaya terangkatlah hadasnya yang pada muka 2. Jika ada ia berniat sertanya 4 orang, dan tiada terangkat hadasnya yang pada anggotanya yang lain karena ketiadaan tertib. Nah bagaimana kalau seandainya ada 1 orang di rumah sakit misal, dia berbaring mau pengen sembahyang, anaknya ada 4. Kata anaknya, dia kompromi berempat. Ini bapak kita, emak kita mau pengen sembahyang mau. Dan kita wuduin biar cepat. Abang kan anak pertama, abang mah basuh muka. Nah saya anak yang kedua, yang ngatur anak kedua nih. Saya mah tangan. Ntar yang anak ketiga, ngadek kita kepala, yang botot kaki gitu. Mau barengan, kalau barengan kan cepet wuduinnya. Ya orang namanya bareng kan cepet. 4 anggota, setiap 1 anggota wudu 1 orang. Bagaimana hukum wudunya? Dan di sini dalam keterangan, jikalau tiada izinnya sekalipun, nggak ngomong dulu sama orang tua, main wuduin aja, cuma bareng.
pakai ada komando lagi, 1, 2, 3, dikurangi itu mana babanya ke air wudhu. Nah, yang orang yang tadi diwuduin niat bersamaan dengan basuhan pada muka, pada wajah, maka yang sah yang wajah. Yang tangan orang sah, yang kepala orang sah, yang kaki orang sah. Kenapa nggak sah? Karena tidak tertib. Karena nggak tertib itu bersamaan sih. Sampai Al-Imam Syihabuddin Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj, beliau sampaikan li'annal ma'iyyata aituna fit tertib. Serentak itu berarti tidak berurutan. Yang serentak sih kita kemarin 17-an lomba makan kerupuk. Kalau berurutan berarti yang nomor 1 dulu makan, baru nomor 2, baru nomor 3 gitu. Nah, ini makan serentak, siapa yang makan duluan rapi dia yang menang. Nah, itu namanya serentak. Nah, makna serentak itu bersamaan itu tidak tertib. Maka yang tangan, yang kepala, yang kaki itu kagak sah. Jadi harus diwuduin lagi. Dan itu juga harus berurutan lagi, jangan serentak lagi. Yang sah masih yang wajahnya aja, karena berbarengan dengan niat. Nah, kalau niat mah itu harus berbarengan. Niat dengan basuhan pada wajah itu harus berbarengan. Nah, maka di sini itu disebutkan itu jikalau membasuh ada 4 orang sekalian anggota wudunya yang 4, padahal beserta bersamaan, dan jikalau tiada izinnya sekalipun, niscaya terangkatlah, niscaya sah hadasnya yang pada muka jua, maksudnya mukanya saja. Jika ada dia niat bersamaan dari 4 orang ini dan tiada terangkat hadasnya pada anggota yang lain. Kenapa? Alasannya karena ketiadaan tertib. Nggak tertib. Dan tiadalah gugur tertib itu sebab lupa atau digagahi, dipaksa seperti segala rukun yang lain dan segala syarat-syaratnya saja, syaratnya wudu. Bagaimana kalau seandainya dipaksa sama orang yang diwuduin? Tadi orang yang berbaring, yang 4 orang itu dipaksa, wuduin saya bareng. Kalau kagak mau dibunuh yang 4-4-nya. Itu kan namanya dipaksa. Nah, bagaimana nih? Sekalipun dipaksa tidak sah. Yang 3 anggota tidak sah. Berarti hanya 1 anggota wudu yang sah, yaitu muka. Itu selesai kasus seandainya ada 1 orang yang pengen berwudu namun diwuduin sama orang lain, karena yang wajib 4 anggota ini harus tertib tiap-tiap anggota. Seandainya serentak diwudukan sama 4 orang tersebut, maka kagak sah wudunya. Kalau dia sholat tadi itu pakai itu, sholatnya jadi sah. Ada 1 kasus yang lain, kita lanjutkan. Dan jikalau menyelam seorang yang berhadas kecil ke dalam air yang sedikit, air yang kurang dari 2 kolam, versi Imam Nawawi 180 liter, versi mayoritas ulama 216 liter. Seandainya ada orang nyelam, dia lagi hadas kecil, nyelam ke air, airnya sedikit, dan dia berniat, dia kemudian daripada tenggelam mukanya,
pas lempengan wajahnya itu nyelam tenggelam di air yang tadi sedikit kurang dari 200 liter, dia niat yang pertama nih, niat wudhunya yang kebilangan yang sah, atau dengan niat yang kedua mengangkatkan hadas janabah. Umpamanya jika ada ia dengan tersalah tiada dengan disengaja, niscaya sahlah wudhunya. Ini ada orang dalam kasus waktu pembahasan air sedikit, ketika dia nyebur lempengan muka kena airnya, maka ketika muka dia basuh bareng sama niat. Mau niatnya ngangkat hadas kecil atau niatnya dia mengangkat hadas besar, berarti mandi hadas, maka wudhunya sah. Berarti tinggal tangannya, asalkan jangan naik. Kalau airnya sedikit dia nyelam, habis itu dia niat mukanya dia basuh, dia naik, maka airnya jadi mustakmal karena sedikit. Naik di ke atas, nah, baru muka doang, tangan belum, tangan ntar aja di atas begitu di ember atau di baknya kurang dari 216 liter atau kurang dari 180 liter, misalnya ada 100. Kira-kira kalau air jumlah volumenya itu ada 100 liter, ya paling kayak bak mandi yang panjang begitu, apa namanya, dia punya bak mandi atau kolom lah yang kurang dari 180 liter. Cuma ada 100, kan banyak juga tuh 100 liter. Dia nyelam. Nah kemudian ketika nyelam, niat wudhu bagian mukanya dia basuh, maka seterusnya dia basuh itu airnya kagak mustakmal. Tapi kalau seandainya mukanya dia basuh, dia niat bareng sama muka, habis itu diangkat, baru kemudian tangannya dia basuh, kemudian dia usap bagian kepalanya, kemudian dia basuh lagi kakinya, maka airnya jadi mustakmal karena sudah bekas terpakai dan dianya sudah naik ke dalam kolom itu. Dan juga terangkat hadasnya pada sekalian anggotanya. Kalau seandainya dia sekalian mandi junub, maka sah. Yang penting anggota tubuhnya itu dia nggak angkat, nggak diangkat ke atas, masih di dalam air. Dan jikalau tiada berhenti, tidak lama nyelemnya, ia di dalam air sekadar masak, tertib yang hakiki sekalipun, kira-kira itu nyelam yang kagak lama, standar ukurannya tertib hakiki itu 3 menit. Jadi tertib dibagi 2. Tertib itu kan berurutan, kemudian berkesinambungan. Itu jaraknya 3 menit. Misal begini, kita ambil wudhu di keran yang satu, pas lempengan muka terapi, mati itu kerannya di situ, airnya habis. Di keran yang lain ada kecil, kita pindah, itu masih tertib karena nggak sampai lewat dari 3 menit. Tapi kalau ada orang wudhu ketika membasuh muka atau membasuh kedua tangan, bininya manggil, "Bang, kopi sayang-sayang ini mau dihabisin orang." "Iya, mau dihabisin." Ngopi lagi, ngopi dulu. Berhenti dia. Habis basuh tangan dia berhenti, dia terusin ngopi. Nah, itu kan lebih dari 3 menit ngopi. 15 menit lagi itu ngopi dia. Nah itu kalau lewat dari 3 menit itu nanti namanya tertib takdiri. Sementara tertib takdiri kalau dia putusin niatnya udah kagak pengen terusin wudhu, dia terusin ngopinya, maka wudhunya jadi sah, wajib diulang lagi dari awal. Nah kalau yang tadi cuma perpindahan peran yang satu dengan yang satunya,
Lalu terjadi di keran itu airnya habis.